Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Giptiah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen dan organisasi. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang memiliki perusahaan. Jadi, sumber daya ini berupa tenaga kerja, keuangan, sumber daya alam, pengetahuan, dan lainnya. Nah, tujuan utama dari adanya manajemen ialah mencapai tujuan yang didasar perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan organisasi berarti kumpulan orang yang saling bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain serta memiliki peran, tugas, dan fungsi yang penting dalam kumpulan tersebut. Maka bisa diartikan bahwa organisasi adalah perusahaan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi, yang mana setiap orangnya itu memiliki tugas dan peran dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu fungsi manajemen dan organisasi. Nah, mengapa perorganisasian dianggap sebagai fungsi penting dalam manajemen? Karena adanya manajemen membentuk sistem perorganisasian yang memudahkan pihak manajemen melakukan pengendalian dan pengawasan organisasi yang sedang berjalan. Dengan begitu, manajemen sendiri bisa mengetahui letak kekurangan manajemen sehingga dapat diperbaiki dan tujuan manajemen dapat tercapai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individual secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian SDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lainnya. Unsur utama MSDM ini adalah manusia. Kemudian manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengolahan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama itu pengertian sistem informasi manajemen. Apa itu? Biasanya disingkat dengan SIM, yaitu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dan bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Yang kedua yaitu tujuan sistem informasi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini adalah terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan, yaitu antara lain. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga yaitu mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih realistis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan adalah
segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengolahan, keuangan, dan aset keuangan. Nah, tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Nah, lingkup manajemen keuangan dimulai dari pencarian sumber keuangan, cara penggunaan keuangan yang diperoleh, serta pembagian laba sebagai hasil dari pengolahan keuangan. Manajemen keuangan dapat dibedakan secara individu maupun melalui perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pemasaran. Pemasaran atau disebut dengan marketing management merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian fungsi dari manajemen pemasaran. Jadi fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas yang menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pemasaran dan lingkup pemasaran sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Kemudian konsep manajemen pemasaran antara lain yang pertama yaitu konsep manajemen pemasaran, yang kedua konsep produksi, yang ketiga konsep produk, yang keempat konsep penjualan, yang kelima konsep pemasaran, dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam. Jadi etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya itu tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Jadi etika di dalam bisnis Islam ini dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini karena etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu artinya etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat untuk menjalani kehidupan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.